Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah yang keren dan hebat? Ustazah berharap kalian dan keluarga selalu sehat, tetap semangat dan dalam lindungan Allah. Bagi ananda yang kurang sehat, mari kita doakan bersama-sama agar selalu diberikan Allah kesehatan dan sehat kembali seperti semula. Amin. Nah, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, masih bersama Ustazah Mina yang akan menemani anak-anak ustazah belajar pada tema 4, hidup bersih dan sehat, dan subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, fokus pada pembelajaran PPKN. Apakah kalian mau selalu diberkahi Allah dalam semua kegiatan yang dilakukan dan mudah dalam memahami pembelajaran? Jika iya atau jika kalian mau, yuk kita awali segala kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian mampu menentukan pernyataan yang benar tentang persatuan dan kebersamaan. Yang kedua, diharapkan kalian dapat memahami pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam menjaga kebersihan. Nah, anak-anak ustazah, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain. Untuk menjaga kebersihan, kita juga perlu bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis tolong menolong berikut ini, yaitu Allahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi, yang artinya Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak ustazah, sudah jelas ya, pada hadis ini jika kita suka menolong sesama kita, teman kita, saudara kita, insya Allah Allah akan selalu menolong kita. Coba perhatikan pada gambar ini, sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Nah, ini ada beberapa anak yang kerja bakti nak ya, atau gotong royong. Mereka membersihkan halaman sekolah. Ada yang membuang sampah, menyapu, menyiram tanaman, ngepel, membersihkan selokan. Nah, ini beberapa sikap persatuan di sekolah. Coba kita simak teks berikut ini. Menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama semua warga sekolah, yaitu guru dan anak-anak. Ya, benar sekali nak ya, untuk menjaga sekolah kebersihannya itu tanggung jawab kita semua. Bukan hanya kepada petugas kebersihan, tapi semua warga sekolah. Semua bergotong royong membersihkan sekolah. Dengan bergotong royong, pekerjaan dapat cepat selesai. Bergotong royong menjadikan kita bersatu. Bersatu akan membuat hidup rukun. Nah, anak-anak ustazah, dengan gotong royong, pekerjaan kita akan cepat selesai dan menjadi ringan nak ya, karena kita bekerjakan bersama-sama. Dan dengan bergotong royong ini menjadikan kita bersatu sehingga terciptalah hidup rukun di lingkungan kita. Ada beberapa kegiatan yang mencerminkan persatuan. Yang pertama, kerja bakti, membersihkan kelas. Nah, ini contohnya piket nak ya, kita bekerja bersama-sama membersihkan kelas. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok. Ini juga contohnya nih, kita kerjakan tugas kelompok. Kita bagi tugasnya. Misalnya membuat poster, ada yang menggambar, mewarnai, menghias, ya kan? Nah, akhirnya pekerjaan kita menjadi cepat selesai. Yang ketiga, bermain bersama teman. Ini sering kita lakukan ya. Keempat, berolahraga bersama teman. Ini juga sering kita lakukan jika kita turun ke sekolah. Nah, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha,
Coba kalian buka pada halaman 50. Di situ ada dua gambar. Gambar yang pertama, anak-anak bekerja sama membersihkan halaman atau taman. Gambar yang kedua, anak-anak ada membersihkan kelas. Coba kita akan menulis jawaban pada kolom yang ada di halaman 50 nak ya. Pertama nih, tugas anak di sekolah. Coba kita lihat gambar ini, tugas anak di sekolah. Bermacam-macam tugasnya nih. Membersihkan kelas. Coba kita satu persatu deh kita tulis. Membersihkan debu. Nah, ada yang membersihkan debu, ya kan? Yang kedua, merapikan meja guru. Ada yang merapikan meja guru. Dan yang ketiga, 1, 2, 3, yang 3 kolom yang kosong ini kalian isi sendiri di rumah nak ya. Coba kalian amati nih, ada yang apa lagi? Ada yang ngepel, nyapu. Ini ngapain ya? Membersihkan kaca deh sepertinya ya kan. Ada yang merapikan meja. Nah, banyak sekali yang dilakukan di sekolah untuk kebersamaan kita. Boleh kalian isi di sini nak ya. Coba kolom yang kedua, tugas anak di halaman. Nah, ini coba kita perhatikan nih, tugas di halaman. Ada apa saja di sini? Menyapu halaman. Nah, ada yang menyapu halaman. Memindahkan kursi, ada yang memindahkan kursi. Dan yang 3 yang kosong ini kalian isi di rumah nak ya. Boleh minta bantuan orang tua di rumah atau guru les kalian atau saudara di rumah. Ada lagi nih, ada yang nyapu, ngepel, menimba air atau mengangkat air ya nak ya. Nah, di sini boleh kalian isi. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Ketika melakukan kegiatan bersama, hendaknya kita saling rukun. Iya, jika kita tidak rukun, pekerjaannya tidak akan selesai nak ya. Jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan bersama. Iya, agar terhindar dari perselisihan, hendaknya jika berbeda pendapat, kita bicarakan bersama-sama. Jika kita rukun, persatuan pun akan tercapai. Benar sekali ya nak ya. Coba kita perhatikan nih gambar ini. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Coba lihat. Kegiatan apa ya? Ya, ini kegiatan anak-anak waktu beristirahat nak ya. Ada yang bermain, ada yang makan, ada yang antri nih. Wah, tertib sekali mereka di kantin antri ya kan? Coba nih, kalian buka di halaman 69. Di situ ada teks, anak-anak diberi waktu oleh guru untuk beristirahat setelah berolahraga. Anak-anak pun pergi ke kantin. Anak-anak memesan makanan dan minuman. Semua anak tertib saat di kantin. Masih di halaman 69. Di kantin ada aturan yang harus dipatuhi. Sikap apa saja yang harus dipatuhi saat di kantin? Nah, kira-kira sikap apa nak ya yang harus kita patuhi saat kita berada di kantin? Coba kita isi di kolom. Sikapku di kantin sekolah agar terwujud persatuan atau kebersamaan. Yang pertama nih, antri ketika membeli makanan. Nah, apakah kalian antri ketika membeli makanan di kantin? Yang kedua, berbagi tempat duduk dengan teman. Nah, jika tempat duduknya penuh ya, dan ada di dekat kita yang kosong, kita panggillah teman kita untuk duduk bersama-sama. Dan yang kedua ini ada 2 nih. Yang kolom yang kosong boleh kalian isi, kira-kira apa sih sikap yang bagus kita lakukan agar tertib di kantin? Nah, silakan diisi yang 2 itu nak ya. Ini ada beberapa nih manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Yang pertama, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Betul sekali, karena kita mengerjakannya bersama-sama nak ya. Yang kedua, dapat berbagi cerita bersama teman. Iya, kita bisa berbagi cerita nih bersama teman karena pekerjaan kita sudah selesai. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Betul sekali nak ya. Jika kita suka menolong, bekerja sama teman-teman, tertib, mentaati peraturan, kita akan banyak disukai teman-teman sehingga kita jadi banyak teman. Yang keempat,
menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Karena kita hidupnya terbiasa tertib di sekolah dan kita banyak memiliki teman, akhirnya kita belajar di sekolah dengan nyaman. Berbeda dengan jika kita tidak tertib ya. Jika kita tidak membantu teman-teman, otomatis teman-teman tidak suka dengan kita. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Selain dari manfaat kebersamaan tadi, ada juga nih akibat jika kita tidak bersama tadi. Jika kita tidak mentaati persatuan, mentaati peraturan. Nah, kebalikan dari kebersamaan dan persatuan di sekolah tadi, Nak. Ini jika tidak ada persatuan dan kebersamaan, maka kerukunan dan keakraban antar siswa tidak akan tercipta. Nah, ya kan? Tidak akan tercipta nih kerukunan jika kita tidak bersatu dan bersama-sama menyelesaikan tugas kita di sekolah. Akibatnya, siswa akan merasa tidak nyaman belajar di sekolah. Betul sekali, karena kita merasa tidak nyaman di sekolah karena kita tidak bersama-sama, tidak bersatu tadi tuh. Bermusuhan, ya kan, kita pastinya tidak betah dong di sekolah. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, ketika melakukan kegiatan bersama hendaknya bekerja sama dan rukun. Kedua, kita harus selalu rukun agar persatuan selalu tercipta. Ketiga, kita juga harus mematuhi tata tertib agar kerukunan tercipta. Nah, ini tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bermain sepak bola merupakan contoh kegiatan bekerja sama. Ini bekerja sama dalam tim, ya kan? Ada yang mengoper bola ke kanan, ke kiri agar masuk ke gawang. Nah, ini bekerja sama. Nah, Ustazah minta tolong kepada anak-anak Ustazah yang hebat nih. Ustazah minta tolong tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sebutkan contoh kerjasama yang lainnya. Nah, contoh kerjasama yang lainnya maksudnya selain bermain sepak bola, kira-kira permainan apa lagi ya yang membutuhkan kerjasama? Atau kegiatan apa lagi ya yang membutuhkan kerjasama? Silahkan kalian tulis di kolom komentar kalian, Nak ya. Ustazah tunggu jawaban kalian. Nah, cukup sekian pembelajaran pagi hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan dalam penyampaian pembelajaran hari ini. Marilah kita bersama-sama akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Tetap semangat dan rajin belajar tentunya. Selalu jaga kebersihan, kesehatan, makan yang teratur, minum vitamin jika ada, Nak ya. Rajin sholat, kita berdoa minta kepada Allah agar kita cepat kembali ke sekolah, beraktivitas seperti semula. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini.